Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan Ifham episode kedua. Kami sudah bersama dengan Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, marhaban bak. Kadang kami suka bingung, Habib. Habib Taufik ini juga masyhur dipanggil sebagai Ustadz. Kira-kira cocoknya kami ini panggilnya Ustadz atau Habib? Ya, paling cocok dipanggil Thalibul Ilm. Orang yang masih mencari ilmu ya. Karena panggilan Ustadz itu panggilan mulia. Al-Ustadzul A'zam, Al-Faqihul Muqaddam. Enggak main-main itu sebetulnya. Cuma akhirnya menjadi populer walaupun guru ngaji dipanggil Ustadz untuk di akhir zaman ini. Sebetulnya panggilan orang-orang istimewa itu. Panutan utama. Al-Ustadz tadi itu. Kalau bahasanya itu al-muqtada bih, panutan. Panutan al-Ustadz tadi itu. Tapi sudah rupanya menjadi panggilan yang sederhana jadinya. Al-Ustadz itu adalah seorang guru gitu. Seorang guru. Sama dengan asy-syekh. Panggilan asy-syekh itu pada hakikatnya mereka itu adalah al-muqtada bih. Asy-syekh itu karena itu Syekhut Thariqah, guru thariqah. Itu bukan panggilan biasa itu. Itu panggilan kemuliaan dan itu mempunyai kriteria-kriteria tertentu, syarat-syarat tertentu. Kalau kita membahas Kutubul Gham, kitab orang-orang tasawuf, maka tidak semua orang yang berilmu disebut asy-syekh. Tidak di semua orang yang berilmu disebut al-ustadz. Ya kalau perlu diterangkan ya kita bisa terangkan. Tapi yang jelas terlalu berlebihan juga sih. Karena itu seorang Taufik Asegaf bukan seorang ustadz, bukan seorang syekh, tapi talibul ilmin insyaallah, orang yang masih mencari ilmu dan masih memerlukan ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, banyak ustadz yang mempertanyakan itu, kenapa sekelas Habib Taufik dipanggil Ustadz? Begitu ya. Ana rasa hari ini kita sudah mendapatkan jawaban bahwa Ustadz itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan kenapa kok disebutnya cuma Ustadz. Begitu Ustadz. Insya Allah minta izinnya untuk kami panggil Ustadz Taufik. Gitu Ustadz. Fadal, kalau itu menjadi panggilan yang sudah populer, tapi itu sebenarnya panggilan terlalu berlebihan Habib. Kelasnya kelas Faqihul Muqaddam. Masya Allah, minta ridhonya Ustaz untuk panggil Ustaz. Bismillah. Ustaz, sekarang Ustaz Taufik dipercaya sebagai Ketua Umum Rabithah Alawiyah dan seringkali Ustaz menyebut sebagai khuddam. Kenapa disebut khuddam Ustaz? Sebenarnya khidmat. Khidmat itu adalah satu sikap ubudiyah. Penghambaan seorang hamba. Penghambaan ada yang sifatnya kepada Tuhan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita berkhidmat kepada makhluknya. Berkhidmat kepada makhluknya. Baik itu manusia maupun binatang, bahkan berkhidmat kepada benda-benda padat, pepohonan, batu, bumi, dan yang lainnya. Nah, kita berkhidmat itu adalah sebagai bukti ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita berkhidmat kepada kedua orang tua. Itu bagian kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada kedua orang tua. Itu adalah bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wa liwalidaik. Kenapa? Karena orang tua adalah sebagai wasithah, perantara wujudnya kita, Allah yang mewujudnya kita. Perantara itu juga perlu kita hargai, harus kita hargai. Karena siapa yang mengingkari atau mengkufuri perantara, maka syukurnya kepada pemberi nikmat itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah perintahkan perantaranya dikhidmatin,
itu adalah sebagai bentuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya disyukurin, itu adalah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu. Hakikat memberi ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Guru adalah perantara untuk murid tadi itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berkhidmat kepada guru, itu adalah sebagai satu bentuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada guru itu adalah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perantara untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berkhidmat, cinta kepada Nabi Muhammad, taat kepada Muhammad, itu adalah bagian taat kepada Allah, khidmat kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Begitu juga adalah penerus-penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para ulama, ahli baiti Rasulullah, para sahabat Rasulullah. Mereka adalah perantara kita untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya harus kita khidmat kepada mereka. Umatnya Nabi Muhammad juga demikian. Karena Nabi cinta kepada umatnya, karena Nabi perhatian kepada umatnya, bahkan nanti di hari kiamat beliau tidak mau masuk surga Allah kecuali bersama umatnya. Maka kita berkhidmat kepada Nabi Muhammad lewat umatnya juga demikian. Alhasil, jangan dikatakan al-khadim itu pelayan yang murahan, tapi ketika dia melayani Nabi Muhammad, maka jadilah sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka itu melayani para aulia, bagaimana pelayan-pelayan daripada Nabi Isa alaihissalam, maka disebut hawari. Mereka adalah orang-orang terhormat, pelayannya umat Muhammad. Mereka adalah aulia Allah. Mereka adalah orang-orang yang soleh, pilihan daripada umat ini semuanya. Karena itu jangan sedikit pun merasa terhina kalau disebut khadimu umat Muhammad atau khadimul muslimin, khadimul muslimin. Maka itu adalah satu kehormatan. Bahkan Nabi SAW bersabda, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin manusia itu adalah pelayan mereka, bukan yang dilayani oleh mereka. Justru yang dilayani oleh mereka itu adalah bukan pemimpin. Gambarannya, dokter itu melayani pasien yang sakit, tapi orang yang sakit itulah yang dilayani. Karena itu sebenarnya yang menuntut umat untuk melayani dia itu sakit sebenarnya, bukan dokter itu semuanya, bukan dokter, itu dokter yang melayani orang yang sakit, begitu. Logikanya begitu. Masya Allah, Ustaz Taufik, pemimpin di masa sekarang ini, kami para pemuda melihat jarang sekali menganalogikan kepemimpinan dengan sebuah pelayanan atau menyebut diri sebagai khuddam, sebagaimana yang Ustaz Taufik jelaskan tadi. Dan kami pun juga banyak di antara kami yang bermimpi untuk memimpin, baik itu sebuah organisasi, baik itu sebuah perusahaan, baik itu sebuah kelompok. Namun belum memiliki definisi kepemimpinan yang seperti sebagaimana digambarkan oleh Ustaz Taufik. Apa sebetulnya definisi kepemimpinan itu, Ustaz? Ya, tergantung daripada kapasitas orang tadi itu. Kullukum ra'in, semua orang ini sebenarnya dia dijadikan pemimpin oleh Allah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin pasti akan dipertanggungjawabkan terhadap yang dipimpinnya. Setiap manusia bisa menjadi pemimpin. Ada dia nggak punya keluarga, nggak punya murid, nggak punya anak, tapi dia harus memimpin dirinya. Anggota badannya ibarat rakyat, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, perutnya, kakinya harus ia pimpin. Karena itu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pandangan, pendengaran, bahkan pemikiran itu semuanya harus dipertanggungjawabkan dari Allah. Kenapa? Karena kamu adalah pemimpin, memimpin badan kamu. Ketika kamu menjadi suami, maka kamu tambah memimpin badan kamu, memimpin istri kamu. Karena kamu harus bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap yang kamu pimpin. Ketika Anda punya anak, Anda bertambah tanggung jawabnya. Anda harus memimpin istri Anda, memimpin anak-anak Anda. Ketika Anda menjadi
guru, Anda tambah tanggung jawabnya. Terus demikian. Semakin besar, maka akan semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau begitu aku takut dong untuk jadi pemimpin. Tidak. Setiap yang punya risiko itu pasti akan disediakan pahala yang besar asal Anda bertanggung jawab. Asal Anda melaksanakan dengan baik. Asal Anda melaksanakan, ya berisiko. Saya kira risikonya tukang ojek sama pilot lebih besar pilot, tapi gajinya kan nggak sama, bayarannya kan nggak sama. Ya risiko pemimpin umat misalnya, risiko yang disebut dia tadi itu adalah pemimpin keluarga, risiko yang pemimpin daripada seorang guru, pemimpin daripada muridnya, mau tidak mau dia akan semakin berat, tapi pahalanya akan lebih besar. Karena itu Nabi SAW membandingkan bagaimana seorang pemimpin yang adil dengan orang yang ahli ibadah yang untuk dirinya sendiri. Maka Nabi menyatakan, la yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sana. Sehari daripada seorang pemimpin yang adil itu afdalu ay a'zamu ajran, lebih besar pahalanya daripada beribadah sendiri selama 60 tahun. Subhanallah. Selama 60 tahun. Kenapa? Karena dia seorang pemimpin, risiko. Risiko memang risiko tinggi, tapi ketika dia melaksanakan dengan baik, dia akan berpahala yang besar. Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Sangat mempengaruhi cara pandang kami anak muda dalam melihat kepemimpinan Ustaz. Ustaz, sekarang Ustaz diamanahkan menjadi ketua umum Rabithah Alawiyah. Apa sebenarnya Rabithah Alawiyah Ustaz? Kalau kita melihat arti Rabithah, Rabithah itu dari kata Rabata yarbutu, mengikat. Al-Alawiyah, turunan daripada atau yang disebut Al-Ba'alawi. Ini mereka semuanya disatukan ada di satu rumah. Disatukan ada di dalam satu lembaga. Tentunya ini adalah satu hal yang baru. Tapi kesatuan itu bukan hal yang baru. Karena kita sudah disatukan dalam satu thariqah, yaitu thariqah Alawiyah yang diperakasai oleh Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali. Beliau adalah yang mencetuskan thariqah Al-Alawiyah. Thariqah Al-Alawiyah. Jadi kita semuanya ini boleh berbeda-beda marga, tetapi kita tetap dalam satu thariqah. Syekhut thariqahnya adalah Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam. Kita akan mengikuti beliau, yang beliau mengikuti daripada guru-gurunya, mengikuti daripada kakek moyangnya, yang semuanya bersambung sampai pertama daripada turunan Rasulullah yang masuk ada di kota Hadramaut itu Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa, yang beliau bersambung dari Sayyidina Ja'far as-Sadiq, yang semuanya bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan dari Husain dan Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ibunya Fatimah Az-Zahra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak pernah diragukan oleh siapapun. Tidak pernah diragukan oleh siapapun. Karena itu keyakinan kita yang sudah lewat penelitian dan nyata dan terbukti, terbukti realita. Bagaimana Anda lihat anak cucu mereka yang bertebaran ada di atas dunia ini, yang telah mengajarkan manfaat dan ilmu, yang bagaimana menebarkan rahmat yang luar biasa, kemudian tata cara hidup yang sangat indah, itu semuanya adalah berujung pada Syekhut Thariqah Sayyidina Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi Rabithah Alawiyah ini sebenarnya dicetuskan karena ada kepedulian untuk Alawiyin yang ada di pinggiran-pinggiran, di pelosok-pelosok,
untuk mereka tadi itu bisa ternaungi dalam satu rumah Rabithah Alawiyah. Tapi sebetulnya bukan karena itu kita bersatu, tapi kita sudah disatukan oleh Datuk kita dan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik Ustaz. Rabithah Alawiyah ini bahkan sudah ada dari sebelum masa kemerdekaan. Dari tahun 1928. Apa peran Rabithah Alawiyah sebetulnya untuk masyarakat Indonesia, Ustaz? Jadi sebenarnya kita ini oleh datuk-datuk kita tidak pernah diajarkan untuk menjadi orang yang membalas sekalipun dalam musuh. Dan kita ini diajarkan untuk menyampaikan ajaran Rasulullah SAW sekalipun kepada orang-orang yang tidak cinta kepada kita. Dan kita diajarkan bagaimana bermuamalah hasanah terhadap manusia walaupun orang itu bermuamalah kepada kita dengan tidak baik. Anda lihat bagaimana tragisnya meninggalnya Sayyidina Hasan, meninggalnya Sayyidina Hussein. Tapi adakah tuntutan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin? Tidak. Bahkan anak-anak daripada orang-orang yang membenci mereka diajarkan ilmu agama. Tidak pernah bermuka suram membalas kebencian dengan kebencian. Tapi bagaimana dengan rahmahnya sehingga beliau tadi itu dicintai bukan sekali-kali karena popularitas, tapi dia dicintai karena al-akhlaqul karimah. Begitulah turun-temurun. Turun-temurun. Dan karena itu bagi turunan mereka, jangan sekali-sekali Anda menuntut orang untuk mencintai Anda. Jadilah Anda mencintai datuk-datuk Anda, ikuti mereka. Itu cinta anugerah dari Allah. Kalau orang tidak dianugerahi cinta oleh Allah, sekalipun kenal tidak akan cinta. Bagaimana Abu Jahal? Bagaimana Abu Lahab? Bagaimana orang kafir Quraisy yang kenal dengan Nabi? Dan Nabi bersikap akhlak kepada mereka, tapi tidak dianugerahkan cinta. Mereka tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Karena itu jangan sekali-kali memaksa orang untuk cinta kepada Anda. Tapi Anda jadilah orang cinta kepada umatnya Rasulullah. Sekalipun mereka mungkin benci kepada Anda. Laksanakan kewajiban Anda sebagai anak cucu Rasulullah. Jangan menuntut orang untuk memberikan hak kepada Anda. Walaupun itu mereka tadi itu wajib untuk mencintai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan oleh datuk-datuk kita, sehingga kalau kita melihat ya Habib, kita ini harus menghargai muhibbin sebagaimana muhibbin menghargai kita, bahkan lebih kita harus menghargai mereka. Muhibbin itu cinta sama orang-orang tua kita. Kalau kita buat haul, mereka akan datang. Mereka akan memberikan sumbangan semampunya. Ada yang gula 1 kilo, ada yang berikan beras sekian kilo. Kesian, mereka membuktikan cintanya dengan itu hadiah. Tapi kita harus lebih. Kita potongkan kambing, kita buatkan nasi kebuli mereka. Kita aturkan bagaimana tempatnya, kita buatkan terop untuk mereka. Kita harus maksimalkan menghormati mereka. Itu ajaran kita. Kita buatkan maulid supaya mereka dapat berkahnya Nabi. Orang-orang yang datang kita hargai. Walaupun itu biaya tidak kecil, tapi kita bisa mengadakan itu semuanya. Itu satu bentuk bahwa kita habaib adalah menghargai muhibbin. Kita habaib adalah menghargai muhibbin. Karena itu dahulu kala semua orang itu akan senang datangi para habaib. Karena habaib membawa banyak hal yang untuk mereka berikan kepada umat ini. Ilmu, bantuan, harta, dan lain-lainnya. Tapi kadang-kadang ada oknum-oknum yang dia tadi itu pandainya hanya menuntut orang untuk cinta kepada dia. Tidak membuktikan cintanya kepada mereka.
Mereka bukan membawa sesuatu untuk diberikan, tapi mereka meminta sesuatu untuk diambil. Akhirnya sebagian mereka tidak senang didatangi. Kenapa? Tidak seperti datuk-datuknya yang datang membawa sesuatu untuk diberikan, bukan meminta sesuatu untuk diambil. Inilah yang harus dipahami oleh setiap habaib. Jadilah Anda sosok habaib, habib seperti datuk-datuk Anda, maka Anda akan dicintai tulus oleh manusia di sekitar Anda. Dan jangan Anda melenceng daripada mereka. Jangan disalahkan mereka akhirnya berubah, tidak mencintai Anda karena Anda tidak bersikap dengan sebagaimana datuk-datuk Anda. Begitu mungkin pesan saya kepada mereka. Masya Allah. Jazakallah khair Habib. Ustaz Taufik, di masa ini kami pemuda mengalami kesulitan dalam membedakan yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Kondisi ini sebetulnya cukup menyulitkan kami Ustaz dalam mempelajari sesuatu. Bahkan tidak sedikit kadang salah dan benar bersumber dari pihak yang sama. Bagaimana cara kami bersikap terhadap hal tersebut? Itu sudah digambarkan sebetulnya sana Nabi. Nabi pernah berbicara kepada para sahabatnya. Gimana Anda sekalian jika Anda tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Padahal zaman Nabi SAW sedikit ada perubahan langsung banyak peneguran. Wa ka'inu dzalika ya Rasulullah. Apakah itu terjadi ya Rasulullah? Loh, kata Nabi, yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Apa ya Rasulullah? Gimana kalau kamu tadi itu mencegah yang ma'ruf dan mengajak kemungkaran? Oh bukan, yang pertama, gimana kalau kamu itu memandang yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar adalah ma'ruf. Yang baik, mungkar, yang mungkar dianggap baik. Ngaji terlalu lama dikritik, nyanyi kalau sudah lama pengen tambah sampai subuh. Misal nih, ya Rasulullah itu terjadi, yang lebih dari itu lebih. Kata Rasulullah, bisa terjadi. Apa ya Rasulullah? Gimana kalau kamu justru mengajak kemungkaran, mencegah untuk berbuat baik? Terjadi ya Rasulullah. Pada akhirnya Nabi menyatakan, pada akhirnya Allah akan menyatakan, la utihanna fitnatan yasirul halim fi hayranan. Bakal aku akan turunkan, berikan kepada mereka fitnah sehingga orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh bingung hidup ada di zaman itu. Subhanallah. Kebingungan itu bukan hanya kepada pemuda dan orang seperti kita, bahkan orang yang alim-alim, orang yang soleh-soleh juga bingung. Ada di zaman itu. Itu sudah gambaran. Tapi sebenarnya ketika zaman itu terjadi, maka Anda harus punya prinsip. Saya tidak boleh mengikuti semua orang, kecuali orang-orang pilihan. Saya tidak boleh menganggap guru kecuali guru pilihan. Siapa guru pilihan? Seperti yang pertama saya katakan tadi itu. Ada beberapa kriteria. Pertama, harus ilmu agamanya kuat. Tapi bukan orang yang berilmu bisa dijadikan guru untuk kita ikuti semuanya. Harus dia punya sanad yang jelas. Gurunya seorang yang arif, berguru dari orang yang arif, dari yang arif, dan itu diketahui sampai kepada Nabi. Jadi bukan guru lewat YouTube, bukan guru baca kitab sendiri, tapi guru yang arif dan diketahui dari berasal guru yang arif, terus demikian bersambung sampai kepada Nabi. Sanad sudah jelas.
Kemudian yang harus kita jadikan guru yang sudah punya nafas murawwadah, muhadzabah. Punya jiwa yang sudah punya nafsu yang sudah tertaklukkan. Gak cinta dunia. Gak cinta jabatan. Dikit makan. Dikit minum. Yu'rid anid dunia. Yu'rid anil jah. Dia gak pengen popularitas. Dia lebih menikmati dia tadi itu mengajar dengan sendiri. Gak tampil ada di depan umum. Ya? Loh, terus apakah salah orang yang tampil? Gak salah. Yang gak boleh itu ambisi tampil. Yang susah gimana nemuinnya Ustaz? Itulah. Gak ambisi tampil. Syuhrah itu, hubbul istihar itu yang jelek. Cinta, seneng, pingin, ambisi, dikenal itu yang gak benar. Tapi kalau Allah yang menjadikan dia dikenal, itu nggak bisa dihindari. Itu nggak bisa dihindari. Kemudian guru tadi itu mengambil dari gurunya bukan hanya sekedar ilmu, tapi akhlaknya, ijtihadnya. Kita kan enggak. Yang penting kita dapat ijazah. Akhlak nggak sama seperti guru. Hah? Zuhud nggak seperti dari guru, sabar nggak seperti guru, tawadhu nggak seperti guru, ikhlas nggak seperti guru, zuhud nggak seperti guru. Kalau kriteria itu ada, baru itu dikatakan oleh Imam Ghazali nurun min anwarin nabi. Dia adalah bagian dari cahaya Rasulullah yang pantas untuk kita ambil fatwanya dan kita ikuti jalannya. Ini yang namanya syekh. Ini yang namanya ustadz. Ini yang namanya ustadz. Lah, kalau kita belum dapatkan mereka bagaimana? Kalau kita belum menemukan sosok yang begitu bagaimana? Banyak yang belum ketemu Ustaz. Nah, antum sudah punya panutan walaupun mereka tadi adalah meninggal. Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Salim bin dan Habib itu Habib Abdullah Muhsin. Itu mereka adalah panutan. Kan udah meninggal, yang meninggal orangnya. Tapi kewaliannya nggak meninggal. Ajarannya nggak meninggal. Thariqahnya nggak meninggal. Nggak meninggal Habib. Ana mau tanya, Rasulullah meninggal nggak? Meninggal Ustaz. Meninggal. Tapi apakah kenabiannya meninggal? Mati tidak, juga? Enggak. Rasulullahnya mati juga? Tidak. Enggak. Tetap Nabi Muhammad, tetap Rasul Muhammad. Wali itu meninggal? Meninggal. Tapi kewaliannya nggak meninggal. Kewaliannya nggak meninggal. Karena itu Allah sebut mereka bukan orang yang meninggal. Ahya. Begitulah orang kalau sudah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diukur jasadnya meninggal jadi tanah. Kewaliannya nggak meninggal tuh. Makomnya nggak meninggal. Kenabiannya nggak meninggal. Karena itu nggak bisa kita lepas dengan Nabi. Nggak bisa kita lepas dengan Rasul. Nggak bisa kita lepas dengan wali. Kenapa? Karena tidak ada kewalian itu meninggal. Yang meninggal itu orangnya. Subhanallah. Masya Allah Ustaz. Baru setengah ini sudah dapat banyak sekali ilmu dari Ustaz Taufik. Masya Allah. Ustaz, izinkan kami pemuda curhat sama Ustaz. Kami mohon maaf kalau pertanyaan kami dianggap mungkin kurang berkenan bagi beberapa pihak. Tapi ini cukup membingungkan kami sebagai pemuda. Bahwa kami mulai belajar agama dengan kondisi sekarang media begitu luas, begitu mudah mengakses, begitu banyak ustadz, begitu banyak aliran. Yang satu memiliki definisi yang berbeda tentang bid'ah, yang satu memiliki definisi bahkan berbeda dalam memandang para sahabat. Dan kami para pemuda dituntut untuk bisa bersikap, dituntut untuk bisa membedakan, dituntut untuk cerdas dalam melihat. Tidak semua dari kami mampu melakukan itu Ustaz. Apa nasihat Ustaz untuk kami? Karena itu jangan asal kita jadikan
buku catatan itu adalah sebagai pedoman. Guru cari. Nggak bisa. Kenapa? Buku catatan ini bisa ditafsiri dengan yang lain nantinya sama orang-orang yang nggak mengerti maksudnya si pengarang, si pencatat. Di sinilah kita perlu ulama-ulama yang mumpuni, yang mengerti betul dengan muradul muallif, dengan muradul mufassir, dengan muradul muhaddits, bukan asal dia menurut pahamnya dia, nggak bisa. Pahamnya dia harus menurut pahamnya orang yang nulis. Nggak bisa menurut saya, nggak bisa menurut ente. Ente yang harus menurut sana. Ini kesalahannya orang pakai standar buku tanpa ada guru. Jadinya ngaco habis. Karena itu katakan mangkana syekhuh kitabah fa syekhuh syaitan. Siapa yang jadi gurunya itu kitabnya. Kitab jadi gurunya dia. Guru utamanya setan nanti. Pemahaman keliru nanti yang dipahami. Ya, masalah bid'ah nih. Misalnya bid'ah. Apa sih bid'ah? Bid'ah itu bertentangan dengan ajaran Nabi. Bertentangan dengan ajaran Nabi. Bertentangan dengan ajaran Allah. Itu benar. Kalau bahasanya mukhalafatul kitab was sunnah. Bukan tidak sama dengan perbuatan Nabi. Keliru. Siapa yang bisa sama dengan perbuatan Nabi? Nggak akan sama orang. Dan apakah semua perbuatan Nabi boleh diikuti? Nggak semuanya. Nabi kawin lebih dari 4. Nggak bisa diikuti. Nabi tidur, wudhu, sholat tanpa wudhu. Kenapa? Ada kekhususan untuk Rasulullah juga. Karena itu yang benar itu kalau kita melanggar ajaran Nabi. Melanggar ajaran Al-Quran. Itu namanya bid'ah. Kalau semenjak itu hal yang baru tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi, bukan bid'ah namanya. Sesuai kok dengan ajaran. Nih, saya kasih gambaran. Maulid misalnya. Membaca maulid. Apa isinya? Dibuka dari pertama, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Anda mau tanya, salawat dan salam Nabi ini sesuai dengan ajaran Quran dan hadis, ajaran Nabi, atau bertentangan ajaran Quran dan Nabi? Sesuai, Ustaz. Sesuai. Oke, satu poin. Kita bawa, oh Nabi itu begini akhlaknya, oh Nabi ini adalah begini postur tubuhnya, oh begini pakaiannya, oh Nabi itu sama orang miskin begini, oh Nabi itu sama. Ente baca hadis semuanya juga begitu. Cuma kalau ente harus hatam Bukhari, hatam Muslim, hatam itu, hatam Tirmidzi, hatam Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai dan lain-lainnya, kapan kita selesai? Mampu orang-orang itu membaca itu semuanya. Tuh lihat bagaimana cerdasnya orang dulu. Diambil sekelumit jadi satu buku setengah jam hatam. Sesuai dengan Al-Quran atau hadis? Dengan hadis atau bertentangan? Sesuai. Kemudian diakhiri dengan doa. Doa sesuai dengan ajaran Nabi, ajaran Quran dan hadis atau bertentangan? Sesuai. Apanya yang dipermasalahkan? Itu tidak dilakukan oleh Nabi. Lah inilah. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, siapa yang bisa melakukan yang dilakukan oleh Nabi? Kemudian apakah semuanya harus bisa diikuti yang dilakukan oleh Nabi? Yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan ajaran Nabi. Itu yang seharusnya. Nabi melakukan sholat duha misalnya. Kemudian kita nggak ngelakuin sholat duha. Dosa kita. Bid'ah berarti nggak sholat duha. Begitu. Itu
Karena itu pengertian ini yang harus dipahami. Nggak usah bingung. Semua mereka bingung untuk ngartikan gitu. Kita nggak perlu bingung gitu loh. Kita nggak perlu bingung. Siapakah sahabat Nabi? Siapakah sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi? Kemudian beriman dengan Nabi di masa Nabi hidup. Di masa Nabi hidup dan mati dalam keadaan beriman. Nah, ketika itu terjadi ya sahabi itu definisi. Tapi dia misalnya masih melakukan dosa, sahabat yang berdosa. Selesai. Dia melakukan kesalahan, sahabat yang melakukan kesalahan. Tidak boleh katakan berarti bukan sahabat, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena pelanggaran itu pantasnya dihukum. Nggak ada pemecatan sahabat, nggak ada. Siapa yang berhak memecat? Karena itu dilihat definisinya. Tapi ini berubah itu dan ini. Ya salah. Sahabat bisa bersalah. Tapi tidak bisa dinafikan dia sebagai sahabat. Dia seorang sahabat. Sahabat itu munafik lah. Ini sok tahu berarti. Sok tahu. Kalau diukur itu karena kesalahannya sahabat munafik. Semua ini munafik. Yang berkata itu pun juga munafik. Ya karena dia bohong, karena dia tadi itu ingkar janji, karena itu ente juga munafik kalau begitu. Munafik yang dimaksud itu bukan nifak fil amal, tapi nifak fil aqidah, fil iman. Itu yang dia itu mukhalad finnar, yang selama-lamanya ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syaitihim qalu inna ma'akum. Kalau bertemu orang beriman, aku beriman dengan kamu. Tapi hatinya enggak. Dia kufur dengan Nabi, dia benci dengan Nabi. Karena itu kalau sudah bertemu dengan tokoh-tokoh mereka, kami bohongi mereka itu. Kami cuma cundangi aja mereka tadi itu. Itu yang dikatakan munafik itu. Adapun nifagul amal, kita semuanya juga banyak melakukan itu. Tapi kita mohon kepada Allah untuk diampuni. Kalau munafik amal berarti nggak diampuni dosanya oleh Allah Taala. Siapa yang akan selamat dengan itu semuanya? Idza haddatsa kadzab, siapa nggak bohong? Wa idza wa'ada akhlaf, siapa nggak yukhliful wa'ad? Kita loh ya, ukurannya kita dan ukurannya orang-orang yang ngomongin sahabat itu. Wa idza tumina khan, siapa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau zikir dikit, enggak mau banyak. Ini ciri-ciri munafik gitu. Riya kalau beramal, kalau sholat berat, siapa enggak mau jadi munafik? Ini nifagul amal namanya. Bukan nifagul aqidah. Bukan nifak fil i'tiqad. Nah, karena itu enggak boleh kita menuduh ini sahabi fulan adalah munafik. Ente tahu dari mana? Nah, kalau ente hitung dengan 6, ente juga munafik. Lebih munafik nantinya. Nah, karena itu enggak bisa. Yang tahu cuma Allah gitu. Enggak usah bingung, Bib. Kalau ngikuti salaf enggak ada bingung. Subhanallah. Enggak ada yang bingung kalau ngikuti salaf. Insyaallah artinya begini. Kita harus punya syekh, guru. Ya, guru. Kalau kita belum menemukan guru kriteria seperti tadi, man yu'rid 'anid dunya, man 'indahu sanad muttasil min arif ila min arif ila sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana nafsuhu murawwada, man yattakhid nafsahu man yattakhid syaikhahu siratan fi hayati. Kalau enggak ada kriteria seperti itu, maka kita jadikan orang-orang tua kita itu semuanya adalah syekh bagi kita. Syekh bagi kita. Guru ajaran mereka adalah kita ikuti. Insya Allah kita akan selamat. Ya. Nah, Ustaz.
Ustaz Taufik, kadang kami merasa lelah melihat berbedanya pandangan di kalangan muslim. Kapan Ustaz dan bagaimana caranya muslim ini bisa bersatu Ustaz? Ya. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Tidak akan bisa bersatu. Kapan manusia bisa bersatu? Zamannya Nabi ada yang kafir, ada yang muslim. Al-Quran itu adalah hakim pada setiap zaman. Semenjak Al-Quran di situ ada hukum pencurian, wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, maka tidak ada zaman kosong daripada pencuri. Pasti ada mencurinya. Semenjak di situ ada hukum perzinaan, maka di situ ada perzinaan. Kenapa? Kalau nggak ada yang zina, nggak ada yang mencuri, nggak ada itu, Al-Quran ini apa fungsinya dia? Cuma kesalahan, kemaksiatan, perbuatan dosa, mukhalafah, menentang agama, kekufuran semuanya. Ini apakah lebih dominan di zaman itu atau tidak dominan? Yang dikenal orang-orang yang soleh dan kesolehan banyak ada di mana-mana, maka zaman itu disebut zaman soleh. Zamannya akan berubah menjadi zaman yang baik. Kenapa? Karena isinya banyak perbuatan yang baik, amal-amal kebaikan dan orang-orang yang baik. Zaman itu zaman yang aman. Sedikit ada maksiat tapi nggak banyak. Kan tidak disenangi ada di situ. Ketika zaman itu berubah, nggak nampak orang-orang yang soleh, sedikit orang yang berbuat soleh, banyak orang yang berbuat kelaliman, kezaliman, kemaksiatan, dan yang ditokohkan, yang diidolakan orang-orang demikian, maka disebut zaman fasid. Zaman yang rusak. Zaman yang rusak. Pasti akan berputar ya Habib. Pasti akan berputar. Dulu enak ya, ada itu, sekarang begini ya. Nanti di situ ada banyak orang-orang yang sadar yang menjadikan anaknya belajar, menjadi anak yang soleh, berubah lagi. Alhamdulillah zaman kita berubah ya, jadi yang baik itu, jadi yang ini. Mereka banyak bertobat itu dan ini, mereka akhirnya jadi anak-anak yang soleh, akan berubah. Itu sudah sunatullah Habib. Sudah sunatullah. Tapi alhamdulillah, syukur jadi umatnya Nabi. Umatnya Nabi ini 1400 tahun. Habib, setelah Nabi meninggal tapi masih tetap konsisten. Pengikut Nabi Muhammad SAW masih kuat dan masih ada yang bertahankan yang hak. Tapi kalau Anda lihat bagaimana umat-umat dahulu setelah ditinggal oleh nabinya, mereka banyak meninggalkan ajaran nabinya. Kembali menjadi penyembah berhala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkat kekuatan bagaimana cintanya Nabi kepada ini umat, perhatian Nabi ini kepada umat, dan cintanya umat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallah khair Ustaz Taufik, ilmunya, nasihatnya hari ini insyaallah bisa bermanfaat, memberikan optimisme bagi kami ke depan. Sekian episode kedua Ifham hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.